Ya wis nakama, akhirnya One Piece chapter 1089 hadir di tengah-tengah kita semua. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita tarik jangkar. Ya, One Piece chapter 1089 diberi judul Insiden Barikade. Dimulai dengan cover request atau sampul permintaan para fans dengan tema pelayan sapi berkaki dua untuk membawakan Nami cinta dari Sanji yang nampak sedang bersembunyi di luar. Pelayan sapi muncul itu Leo. Apakah ini ada kaitan dengan banyaknya dugaan siluet Gorosei Saturnus adalah sesuatu seperti sapi atau bison? Seperti petunjuk yang muncul dalam sebuah color speed, atau ini pertanda akan masuki tahun politik? Iya, hahaha, kabur. Masuk ke cerita. Chapter dimulai di desa Fusa. Fuslop sedang membaca berita tentang Monkey di Grab di dalam koran. Sebagai informasi, jika kalian lupa, Bob Slap adalah pemimpin desa Fusa atau kakek ketua pemimpin desa. Dan berita yang muncul di koran tentu kita semua tahu adalah berita tentang menghilangnya sang pahlawan angkatan laut Monkey di Grab di Hoshinosu atau Pulau Bajak Laut, markas Yonko Kurohige, setelah sebelumnya dibekukan oleh sang murid mantan Admiral Aokiji. Kembali ke cerita. Workslap percaya jika Monkey di Grab akan baik-baik saja. Seperti memang insiden Grab ini adalah pematik kejadian besar itu Leo, seperti pemikiran kita sebelumnya. Apakah Grab akan dijadikan Kurohige sebagai alat tawar untuk permintaan menjadi Hashinosu, sebuah negara yang terdaftar atau diakui pemerintah dunia? Dan tentu apakah yang terjadi pada Grab? Dan tentu apa yang terjadi pada Grab akan membawa pergerakan karakter-karakter penting yang berhubungan dengannya, seperti sahabat di Angkatan Laut, Sengoku, serta para anggota SWORD, dan mungkin sang anak Monkey di Dragon, serta dengan Sanjuju Monkey di Luffy. Insiden besar bisa saja terjadi di masa depan, karena tiga kelompok besar bisa berada di sisi yang sama untuk menyelamatkan Monkey di Grab. Mereka adalah SWORD, Revolusi Army, dan Yonko Mugiwara. Luffy sungguh menarik untuk ditunggu. Kembali ke cerita. Putra Makino mentertawakan foto Luffy di koran itu. Foto Luffy biasa, bukan dalam mode Gear 5 atau Sangat Nika. Melihat putrinya yang tertawa melihat Luffy, kemudian Makino berbicara dengan putranya. Makino bertanya, "Kamu sudah mulai menyukai Luffy?" "Oni-chan kan?" ucap anak kecil yang sering berkunjung ke bar Shino untuk menuju sekaligus idola warga desa Fusa. Sudah menjadi seorang Yonko saat ini, namun namanya sudah dikenal di dunia. Bahkan dunia juga mengetahui wujud nikahnya dalam poster buronannya. Kemudian berlanjut dan berpindah ke Gunung Malukubo, tepat ke markas Badit Gunung, keluarga Dandan. Kita bisa melihat reaksi Dandan terhadap berita di koran. Dandan membaca sambil menangis dan kemudian menanyakan apa yang telah si tua Monkey Grab dan anak asuhnya Monkey Luffy dilakukan. Ya, dua berita besar muncul di koran. Pertama, Grab yang menghilang di Hachinosu, dan yang kedua,
Luffy yang dikatakan mengambil alih pulau ilmu pengetahuan Egghead Island. Berlanjut, tiba-tiba gempa besar dimulai. Ini terjadi 6 hari setelah kehancuran kerajaan Lulusia. Ada lubang besar di tengah-tengah laut, di tempat yang dulunya kerajaan Lulusia. Dan lubang raksasa laut tersebut sama seperti lubang di bawah Enies Lobby. Apakah ini hal yang serupa pernah terjadi? Karena banyak nakama yang mengatakan jika dulunya itu juga adalah sebuah kerajaan, tepatnya kerajaan yang menghilang di abad kekosongan. Menarik untuk ditunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Memang mengatakan senjata perkuasaan raksasa yang telah melenyapkan kerajaan Lulusia. Pemerintah dunia sungguh berbahaya dengan kekuatan besar tersebut. Kekuatan ini bisa disejajarkan atau bisa dikatakan sebagai senjata kuno, atau memang ini adalah salah satunya. Wajib kita tunggu kebenarannya. Kemudian cerita kembali berlanjut dan berpindah ke orang-orang di seluruh dunia yang merasakan gempa bumi. Kita bisa melihat Momonosuke di negeri Wano Kuni, Uholisadi Kanaushi Expura di Water Seven, Hina di markas Marin dan Angkatan Laut, Im sama di Marisua, dan ini hanya mengatakan sesuatu yang tidak diketahui. Kemudian ada Labon si paus raksasa di Twins Cup, beberapa tahanan di Impeldown, warga di Lockdown, Imperio Ivankov di pulau atau kerajaan Kamabaka, dan kita juga bisa melihat pulau acak lainnya. Laut di seluruh dunia naik 1 meter, dan hal tersebut menenggelamkan banyak pulau. Apakah ini efek dari kekuatan menghantam Lulusia, atau ada hal-hal lain ya Leo? Menarik untuk ditunggu. Kemudian cerita kembali lagi ke desa Fusa, di mana penduduk desa melihat air pasang Wopslap terlihat begitu khawatir. Kemudian berpindah ke tempat lain, ke Pulau Egghead. Kapal perang angkatan laut mengelilingi pulau Admiral Kizaru, menghancurkan salah satu senjata master laut Dr. Vega dengan serangan laser pancaran normal. Tapi Admiral Kizaru belum memulai serangan karena dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak kerusakan di Pulau Egghead. Admiral Kizaru memanggil Sentomaru dan memintanya untuk menyerah. Namun Sentomaru menolak. Kemudian kita bisa melihat panel flashback Kizaru muda yang mendemonstrasikan sinar lasernya kepada Dr. Vega Pangmuda dan juga Sentomaru kecil. Kizaru duduk di tanah sambil menempatkan sinar laser dengan jarinya ke udara. Kemudian kembali ke masa ini. Sentomaru terus berbicara. Sentomaru berkata, Paman Vega Pang berhasil mengembangkan laser pista dengan melakukan penelitian terhadap kekuatanmu Kizaru. Aku tidak percaya kaulah yang datang untuk membunuhnya. Mendengar apa yang Sentomaru katakan, Kizaru berkata, sayangnya aku tidak bisa melindungimu dari tuduhan meneliti abad kekosongan Sentomaru. Pada akhirnya aku harus menuruti pemerintah, ucapnya. Kemudian kita bisa melihat bahwa di sekitar Pulau Egghead terdapat 100 kapal perang angkatan laut dengan total 9 wakil laksamana dan 3.000 prajurit marin atau angkatan laut. Serta tentu jangan lupa Admiral Kizaru dan Gorosei, satu
Jai dan Saturn. Doberman dan Doll adalah bagian dari Wali Laksamana, tetapi ada juga karakter baru, dan kita bisa melihat betapa di antaranya ada di chapter 1078. Sainjat Garcia Saturnus sedang makan di dalam kamarnya. Wakil Laksamana Doberman masuk dan melaporkan situasi keseluruhan. Kita bisa melihat seluruh pulau Egghead dan semua karakter dan tokoh berada. Keberadaan mereka dilambangkan dengan karakter Chibi. Orosemum satu memerintahkan Doberman untuk menenggelamkan kapal peneliti yang melarikan diri dari pulau sebelumnya juga. Kemudian cerita berpindah ke pulau Egghead. Vegapunk Yok menelepon ke Marijoa. Yok mengeluh mengapa mereka mencoba membunuhnya bersama Vegapunk lainnya. Rose menjawab bahwa mereka melihat tidak berbeda dengan Vegapunk lainnya. Namun setelah insiden lulus ya mereka memiliki ide baru dan mereka mungkin akan mempertahankan York dan membantu mereka untuk memproduksi lebih banyak senjata. Mother Flame di catur ini terungkap bahwa Vegapunk York adalah orang yang mengirim Mother Flame kepada para Gorosei dan pembangkit listrik untuk memproduksinya. Juga ada di pulau Egghead. Ini alasan mengapa Kizaru tidak asal-asalan menghancurkan pulau Egghead. York berjanji pada Gorosei untuk tidak menyakitinya atau laboratorium penelitian, serta yang terakhir menjadikan salah satu Tenryubito, dan para Gorosei setuju. Kita melihat bahwa Gorosei Saturn dan Admiral Kizaru juga mendengar percakapan tersebut. Namun dalam ganda terakhir di chapter ini kita dapat melihat bahwa York membuat panggilan sambil menangis dengan pedang Tirasuhuru di lehernya. Usopp adalah orang yang menyiapkan denden musi. York akhirnya percakapan sambil berteriak minta tolong, "Selamatkan aku dari Luffy," ucapnya Gorosei Saturn, dan Kizaru terkejut. Sejak saat itu mereka mendapat pesan bahwa York berhasil mengalahkan semua orang menggunakan Serapin. Sebelum memanggil mereka ke Marijoa, ternyata situasi chaos di pulau Egghead sudah berhasil diselesaikan oleh Luffy dan kawan-kawannya Leo. Bahkan dengan menggunakan York, mereka merekayasa sebuah situasi dan mengetahui fakta sebenarnya untuk selanjutnya menyusun ulang apa yang harus mereka lakukan. Seperti yang katakan sebelumnya, mau di blokade atau dikepung, bagaimanapun jika kalian ingat, Dr. Vegapunk punya robot yang bisa terbang. Ditambah lagi Luffy dan krunya punya Thousand Sunny yang memang saat ini ada di dalam pulau. Dengan kemampuan Kola dan kekuatan kayu Adam, Thousand Sunny bisa saja melesat dan menghilang dari pandangan para angkat laut yang mengepung. Tapi aku ingin melihat keduanya bersamaan, karena robot raksasa untuk terbang menjauh dan Thousand Sunny untuk membawa semua pergi melesat, meninggalkan barikade atau kepungan pihak atau yang dikatakan Mega Buster Call. Namun terlepas dari itu semua, kita tetap jangan melupakan dua sosok yang bersama angkatan laut, karena mereka tentu bukan orang biasa, yaitu Admiral Kizaru dan Gorosei Saturn, yang bisa saja mengejutkan kita semua dengan kekuatan
dan kemampuan yang mereka miliki. Menarik untuk ditunggu. Berlanjut dan kembali ke cerita, Nami kemudian berkata, aku mengerti situasinya. Sekarang Vega Bangsa yang asli juga mulai berbicara. Jadi begitu ucapnya. Cavalry Boni mengatakan jika ini benar-benar insiden barikade atau pengepungan, dan Lutfi juga berkata, aku tidak terlalu mengerti, tapi kita harus menggunakan dia sebagai tameng untuk melarikan diri. Kan puncaknya. Pernyataan Lutfi ini mengejutkanku juga, Leo. Sekarang Lutfi yang kita tahu serampangan atau asal terjang saja, terjadi bisa berkata seperti itu. Karena memang saat ini melarikan diri adalah pilihan yang paling tepat. Selain itu, opsi yang bisa terjadi karena benturan dengan pihak angkatan laut tetap saja bisa terjadi. Bakal Lutfi akan meladani para angkatan laut, Admiral dan juga Gorosei. Karena kita tahu Lutfi pernah berkata dia tak akan pernah menghindari lagi setelah insiden Dressrosa, dan kita tahu Luffy saat ini memiliki kekuatan yang bahkan setara dengan makhluk terkuat di dunia, Hyakuzu no Kaido. Dan dia adalah Sagat Mika, seorang yang memiliki kekuatan bak dewa, seseorang yang mampu genderang kebebasan. Kemudian kita bisa melihat Kuruto Bicarami, Cavalry Bahani, Rock Luci, dan Vega Bang asli yang sudah mengamati tasnya sedang makan dan bersantai di belakang Yok, Zoro dan juga Usopp. Waduh, udah mengemaskan masing-masingnya, Leo. Bahkan mereka makan dan bersantai sungguh santuy. Lutfi dan kawan-kawan, nama di balik itu semua, Leo, jika kita melihat informasi tersebut, seseorang revolusi pun akan ikut bersama mereka. Sungguh menarik. Luffy ini tak salah. Naomi Dragon Mihawk pernah berkata saat di perang Marineford, jika Luffy memiliki kemampuan yang paling menakutkan di lautan, karena mampu mengubah lawan menjadi kawan atau pihak yang sejalan dengannya. Dan kabar terakhir, selesai, minggu depan libur untuk